Oke, kita lanjut lagi. Tadi ya, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ya. Ini masih di metode penelitian kualitatif. Tadi kita sudah belajar tentang karakter ya dari kualitatif. Nanti ini masih mungkin sebagian anggapnya ini masih sangat apa ya, sangat teoritis gitu ya. Iya sih, memang teoritis gitu karena kan pertemuan kedua gitu ya. Jadi harus betul-betul paham ya. Jadi harus betul-betul paham apa itu kualitatif dan juga kuantitatif. Nanti pertemuan itu juga nanti akan saya tanya juga sih. Tadi ini sebenarnya udah betul, saya sudah bilang ke teman itu ini yang berbayar, tapi kayaknya salah masukin data. Malah jadi ini jadi salah, masih 45 menit ini. Kalau ini pakai punya saya dan asli memang 45 menit, nggak apa-apa, nanti kita tambahkan ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya untuk di metode penelitian kualitatif. Oke, yang lain di mute dulu ya. Oke, sebentar. Saya akan share screen. Tadi sudah bisa share screen, tapi agak sedikit ini. Ya, di sini kebetulan mendung ya. Di situ memang mendung juga ya. Oke, sudah kelihatan Pak Lukman? Kelihatan ya. Oke. Oh, tadi itu karena kurang mencet tadi. Ya, ini kan udah share screen, sudah full ya? Sudah full belum? Belum, dia belum kepencet iniannya nih yang Sudah full, Pak. Belum full belum ya? Ini maksud saya tadi belum kepencet ini ya. Oke ya, tadi kita sudah sampai ke sini ya. Jadi memahami secara holistically, secara keseluruhan ya. Kemudian tadi tujuan dari kualitatif ini adalah dia untuk memahami ya tentang makna ya, makna dari orang-orang yang sedang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia lebih kepada alamiah, jadi meneliti manusianya itu gitu ya, jadi meneliti manusianya seperti apa ya, dan dia juga biasa lebih menekankan kepada makna dari suatu peristiwa ya. Jadi di sini metode penelitian kualitatif itu dilakukan dengan observasi partisipan dalam kehidupan nyata, mendengarkan apa yang diceritakan, memahami apa yang dipikirkan, dan melihat dokumen yang telah dihasilkan ya. Nah, ini namanya untuk apa? Untuk metode penelitiannya yang kualitatif di karakternya, gitu ya. Ini nanti ringkasannya. Jadi mulai dari metode penelitian kualitatif, pertama dia berdasarkan filsafat post positivisme, ya. Sebelumnya lagi ada empirisme, interpretif, dan juga konstruktif, ya. Dia objeknya adalah alamiah, apa adanya. Jadi melihat tadi misalnya dari kebakaran, ya kenapa terjadi konflik, kenapa seseorang itu berperilaku seperti ini, ya dia munculnya itu adalah dari ilmu-ilmu sosial. Ya sekali lagi bahwa metode penelitian kualitatif dia lebih kepada ilmu yang muncul dari ilmu-ilmu sosial, sehingga kemarin sempat saya katakan bahwa baik itu positivisme ataupun post positivisme, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, dia tidak menempatkan wahyu ataupun agama sebagai objek atau sebagai tool dalam penelitian, karena dianggap bahwa wahyu itu dianggap tidak ilmiah gitu, tidak bisa dibuktikan ya. Kalau di kualitatif dia masih agak mending, dia hanya melihat dari sisi fenomenanya. Kenapa sih misalnya terjadi konflik terus tuh di Palestina dengan Israel gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat. Nanti dia bukan sampel ya. Kalau dalam kuantitatif ada sampel, kita menggunakan istilahnya itu fokus pilihan, dan nanti menggunakan snowball. Snowball itu artinya saya tanya ke Pak Lukman nanti rekomendasi Pak Khalil nanti ke Pak Saifullah, itu namanya snowball sampling gitu ya. Nah, tadi saya sebutkan penelitian sebagai instrumen uji, jadi memang kesuksesannya itu ada pada peneliti
Nah, pengumpulan datanya melalui observasi, interview, wawancara, dokumentasi. Ya, analisisnya adalah kualitatif dan tadi disebutnya dengan induktif. Hasilnya adalah deskripsi, temuan dan juga deep meaning, makna mendalam dari sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah fenomena, sebuah realitas. Jadi kita cari misalnya nih, ya kenapa sih ada beberapa atau kita bilang banyak pedagang yang tidak berbuat jujur, ya. Jadi kenapa pedagang-pedagang di pasar itu banyak yang tidak jujur, terutama nanti dari sisi timbangan, ya kemudian kadang ya berbicaranya, oh modalnya aja nggak dapet pak, gitu ya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya kalau kuantitatif nanti ya mungkin pakainya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakjujuran, gitu ya. Tapi biasanya hanya dibatasi. Kalau kita ya tanya satu-satu gitu ya, lebih detail. Oke, itu adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Berikutnya adalah fungsi dari penelitian kualitatif, ya. Jadi fungsinya di sini ada 6, ya. Pertama adalah deskriptif kualitatif, walaupun tadi sekarang sudah namanya itu adalah kuasi kualitatif, ya bukan deskriptif kualitatif. Ini deskriptif kualitatif dikeluarkan oleh Profesor Burhan Bungin, yang kemudian beliau pun memansuhkan, ya beliau memansuhkan itu menghapus, ya mengulang apa namanya itu, menjadikan kata-kata ini tidak tepat, sama seperti Profesor Dr. Suharsi Kunto yang beliau ketika di kuantitatif menjelaskan tentang tentang jumlah sampel. Ya, ternyata jumlah sampel dengan presentasi itu dimansuhkan juga oleh beliau sendiri, sehingga sampling dalam kuantitatif itu dia bukan menggunakan presentasi, ya, tetapi lebih kepada nanti kekuatan atau validitas dari datanya itu. Oke, jadi fungsi dari kualitatif yang pertama adalah deskriptif kualitatif, menggambarkan sifat dari objek, ya. Yang kedua adalah memahami keunikan fenomena, gitu ya. Kenapa misalnya karena saya di syariah gitu ya, agak yang unik gitu ya. Kenapa misalnya kalau di beberapa wilayah keagamannya itu perempuan itu tidak sholat Jumat gitu ya. Tidak sholat Jumat, tapi ada di beberapa wilayah itu perempuan itu ikut sholat Jumat, gitu ya. Menarik juga di beberapa tempat juga perempuan juga tidak sholat tarawih. Kalaupun sholat tarawih kadang di rumah gitu ya. Tapi ada tempat lain sholat tarawih itu perempuan tuh paling rajin. Nah ini adalah sebuah fenomena yang unik, yang beda gitu ya. Yang unik yang beda sehingga layak untuk diteliti. Yang berikutnya adalah memastikan dari kebenaran data. Ini penting sekali ya. Misalnya kemarin kita bilang bahwa ada hoax yang mengatakan bahwa virus COVID, ya corona itu, ya virus corona itu adalah sengaja disebarkan. Kan kita nggak tahu benar tidaknya, itu pasti pakai kualitatif gitu ya, kita urutkan, wah itu sangat mendunia ya, risetnya itu sangat panjang sekali gitu ya. Tapi mencari sebuah kebenaran data tadi ya, kebenaran data misalnya nih, termasuk yang tren juga kalau tadi Rumah Sakit Salak itu lokal, tentang ini apa namanya, meledaknya kebakarannya ini untuk minyak apa namanya, pom untuk minyak gitu ya, yang terakhir kemarin di Jakarta Utara, kemudian kemarin di Dumai. Ini apa namanya? Di Pelumpang. Di Pelumpang kan namanya apa, tempat untuk minyak bahan bakarnya itu tempatnya? Kilang sih. Depo. Kilang kilang minyak sih. Oh, kilang minyak, tapi bukan kilangnya sih, deponya. Jadi tempat untuk apa sebelum didistribusikan. Kenapa depo itu ini sempat jadi masalah juga tuh, sempat jadi satu berita gitu. Ini apakah sengaja atau tidak, kecelakaan atau apa? Ini dicari. Jadi kita lebih kepada memastikan kebenaran data ya. Seperti kemarin misalnya, kenapa Papua itu ingin merdeka gitu ya. Oh, karena apa nih, dicari datanya benar atau tidak. Ya, jadi pokoknya nanti termasuk juga di dalam Al-Quran. Banyak sekali riset-riset yang harus dicari kebenaran datanya. Misalnya, apakah betul Ibnu Taimiyah itu tidak menikah misalnya? Kemudian apakah misalnya Imam Al-Ghazali itu beliau itu mendalami filsafat sekaligus mendalami tasawuf? Atau mungkin misalnya apakah betul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah? Itu semuanya perlu adanya pembenaran data. Ini datanya benar tidak nih? Kalau di Indonesia nggak usah jauh-jauh ya, karena penelitian saya di Baduy gitu ya. Di Baduy itu terkenal, oh di sana tidak boleh lebih rumahnya 40 suku
sukunan gitu ya. Ternyata pas saya datang ke sana berarti observasi, oh enggak Pak, salah katanya. Jadi bukan dibatasi 40 sukunan, ya yang di Kampung Naga juga sama. Jadi mencari sebuah kebenaran gitu. Bener nggak sih? Misalnya ada di Yaman itu ada Syiah Zaidiyah misalnya. Kayak gimana sih sebenarnya Syiah Zaidiyah itu? Ya, untuk mencari sebuah kebenaran. Kemudian bener nggak di USA atau di UK atau kemarin di Australia di Aussie itu masyarakat Muslim itu membeli gereja. Nah, bener nggak? Jadi mencari sebuah kebenaran data itu menggunakan kualitatif dan pastinya adalah observasi dan juga interview. Jadi banyak sekali data yang perlu kita cari kebenarannya. Ini kita bolehlah ambil di surat Al-Hujurat ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya dikatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi ada tabayyun, ada cek, ada recheck, ada triple check untuk mencari sebuah benar tidak datanya. Wah ini ya jelas sekali sih ya gitu ya. Jadi pasti pakai kualitatif ya. Yang berikutnya adalah juga penelitian proses dan interaksi sosial. Tadi saya katakan bahwa penelitian kualitatif ini base-nya, dasarnya atau asalnya adalah meneliti masyarakat. Ya, meneliti masyarakat. Misalnya nih ya sampai sekarang, nanti kalau salah boleh komentar, misalnya di wilayah Lampung, termasuk juga di Sunda juga sebenarnya nih, kemudian di Bali, itu perempuan itu sudah biasa bekerja di ladang gitu ya. Perempuan itu ke ladang kemudian mencangkul gitu, bertani itu udah biasa gitu ya. Sudah biasa, udah nggak aneh gitu ya. Sehingga kalau ada misalnya isu gender gitu ya, misalnya tadi disebut dengan dengan emansipasi, Indonesia itu ya nggak laku emansipasi ya. Dalam Islam juga sama, ya emansipasi itu nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena emang sudah jelas gitu ya, perempuan ada tempatnya, ada posisinya, silakan bekerja, silakan melakukan berbagai aktivitas. Jadi berbeda dengan mungkin munculnya emansipasi di Barat yang menjadi seolah-olah itu perempuan itu seperti ya mungkin barang dagangan gitu ya. Ini terjadi tentu saja sama dengan masa jahiliyah sehingga Islam datang kemudian menjadikan perempuan ya wanita itu ya manusia yang derajatnya sama dengan laki-laki. Bahkan kalau di hadis dikatakan 3 derajat ya dibandingkan dengan ayah gitu ya, umuka gitu ya. Jadi penelitian proses dan juga interaksi sosial. Yang berikutnya adalah dari sisi mengkonstruksi pemahaman. Ini penting sekali ya. Jadi kenapa misalnya nih, jadi nanti Islam yang ada di Indonesia dia akan punya karakter yang khas dibandingkan dengan Islam yang ada di Saudi misalnya atau di Mesir misalnya, ya termasuk juga mungkin di Iran misalnya ya. Ingat sekali saya dulu ada perdebatan terkait dengan apakah seorang perempuan itu harus pakai kerudung, pakai jilbab itu warna hitam. Ya ulama-ulama Saudi mengatakan ya hitam itu lebih afdol gitu ya. Tetapi ulama-ulama dari Jordan, dari Mesir, ya termasuk dari Indonesia mengatakan ya enggak, yang penting menutup aurat, yang penting tidak membentuk tubuh, mau warna hitam, putih, merah, biru dan sebagainya dipersilahkan gitu ya. Jadi ini juga sebuah mengkonstruk sebuah pemahaman. Jadi membangun sebuah pemahaman gitu ya. Jadi inilah pentingnya penelitian kualitatif. Jadi dia betul-betul ingin mencari bagaimana sebenarnya pemahaman dari apa yang ada di masyarakat ya. Misalnya nih dulu itu kenapa kiai itu begitu karismatik gitu ya, kiai itu begitu luar biasa seperti kalau sekarang kita bisa lihat di saya pernah ke misalnya Sidogiri, ponakan saya dari sana kebetulan ya, ada alumni kita juga banyak di Sidogiri, itu ketika kiainya lewat semuanya tuh dia menunduk gitu ya. Nah ya itu juga kenapa seperti itu ya, konstruksi pemahaman mereka itu adalah bentuk dari bukti ikram ya kepada asatidz ya, untuk menghormati memuliakan kiai. Nah gitu ya, ini juga nanti termasuk juga sebenarnya ini akan berkembang terus di era digital ini. Jadi mengkonstruksi pemahaman ya. Yang berikutnya adalah menemukan hipotesis. Ini menurut saya yang sangat penting tapi levelnya memang ke PhD atau doktoral. Jadi misalnya begini,
di disertasi saya terkait dengan kenapa sih orang-orang di Kampung Nagasana itu mereka tidak mau tidak melaksanakan umroh dan haji, ya. Oh, ternyata mereka ada pemahaman bahwa ketika mereka melaksanakan ritual hajat sasi itu adalah bagian dari sama pahalanya lah istilahnya dengan umroh dengan haji, ya, sehingga betapapun kayaknya komunitas mereka itu tidak akan pernah naik haji, gitu ya, tidak pernah berangkat umroh, gitu ya, sampai penelitian saya berlangsung sampai sekarang juga masih, gitu ya. Atau mungkin di Baduy mereka mengatakan bahwa nabi mereka itu adalah Nabi Adam, ya, yang disebut dengan Adam Serping namanya itu, ya. Nah, ada nanti Adam Hawa. Nah, kalau Adam Hawa itu adalah nabinya untuk untuk orang Arab dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan pemahaman. Kenapa muncul itu? Akhirnya kita menemukan satu teori namanya reception through selection modification, ya, bahwa seseorang komunitas juga dia akan melaksanakan menyerap hukum Islam, menyerap syariat Islam ini, ya, secara seleksi dan juga memodifikasi seperti sekarang, gitu ya. Ya, pakai hijab misalnya, masih banyak yang pakai celana jeans, ya, ketat dan lain sebagainya. Ya itu mungkin ya mereka bisa sampai di situ, ya. Kalau dalam ilmu sosial ya dalam tanda petik itu jangan disalahkan. Mungkin itu adalah proses mereka, gitu ya, menemukan hipotesis. Dan yang ketujuh itu adalah memberi makna dari pertama, dari nomor 1 sampai yang kedua. Maknanya ini apa, gitu ya? Maknanya ini maksudnya apa? Termasuk nanti dalam konteks ini ya selalu ya saya bicara tentang maqasidus syariah. Misalnya ini, ya, di sebelah sini ada building, ada sebuah gedung. Untuk meneliti gedung ini, ya tentu saja harus menggunakan kualitatif. Nanti konstruksinya dia bisa pakai kuantitatif, bisa pakai matematika. Tapi terkait dengan lingkungannya, terkait dengan manusia yang ada dalamnya, sampai mendeskripsikan berapa jendelanya itu menggunakan etnografi, menggunakan kualitatif. Ya, kemudian perang di Ukraina misalnya, kenapa terjadi perang? Apa sih sebenarnya kok zaman modern ini masih terjadi perang, gitu ya? Atau mungkin kemarin saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya, beritanya sampai kita seperti itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya walaupun dia levelnya internasional, gitu ya. Atau mungkin Menara Pisa juga, kenapa sih menara cuman setinggi itu, bangunannya juga biasa aja, gitu ya, tapi kok banyak orang datang ke sana? Oh, karena unik, ya. Kenapa? Karena miring, gitu ya. Mungkin kalau udah roboh sekali nggak bakal ada yang datang, gitu. Tapi karena miring, ya, kemudian miringnya itu juga nggak sengaja, tidak sengaja dan juga tidak ada niat untuk diperbaiki. Kalau udah lurus lagi, ya berarti udah nggak rame lagi, udah nggak ada uniknya lagi, ya. Ini berarti apa? Deskriptif, kualitatif, objek. Jadi melihat atau menjelaskan tentang objek dari penelitian. Yang berikutnya juga memastikan kebenaran, ya, memastikan kebenaran karena perspektif orang itu berbeda-beda. Gambar yang paling atas ini seperti gambar seorang perempuan muda, ada juga gambar seolah-olah seperti perempuan yang sudah tua. Ini perspektif, gitu ya, walaupun ini adalah ya ilusi sebenarnya, gitu ya, bahwa ya ini sebenarnya memang sengaja dibuat gambarnya itu dua, itu perspektif yang holistik. Sama juga nih, ini 4 atau 3, gitu kan ya. Kalau dari sebelah kanan ini 3, gitu ya. Kayak 4 dari Hong Kong, jelas-jelas 3, gitu ya. Tapi kalau dilihat sebelah sini ini 4, sama juga nanti kalau angka 6. Ini 6 atau 9, gitu ya. Padahal sih sebenarnya kalau buat nulisnya beda, gitu ya. Nah, ini juga perspektif. Jadi meneliti data yang dinamis, ya, kemudian memberi tafsiran yang berbeda. Misalnya gambar yang di paling bawah ini gambar manusia, gitu ya, 2 orang berhadapan, atau ini gambar pot bunga. Gitu kan, kayaknya dua-duanya juga benar, gitu ya, karena memang kalau kita lihat sebelah sini ya gambar 2 orang ini perspektif dari kualitatif, termasuk nanti gestur, ya, cara gerak tubuh seseorang. Bisa jadi orang menangis itu bukan karena sedih tapi karena bahagia, ya. Biasanya orang yang baru melahirkan dia menangis bukan karena sedih, gitu, tapi dia bahagia. Atau mungkin ketemu orang yang lama sekali tidak ketemu, dia akan air matanya keluar dan menangis, gitu ya. Tapi dia bukan sedih, tapi bahagia. Nah, itu fenomena. Jadi kita bisa nggak melihat, tidak hanya melihat sesuatu yang nampak, gitu. Misalnya melihat
seorang gitu pedagang ya keliling bawa barang kayaknya kasihan banget gitu ya. Tapi kalau perspektif dia enggak, justru saya bahagia dengan seperti ini. Semakin saya capek, ini adalah jihad saya mencari rezeki akan semakin banyak mendapatkan manfaat. Sama juga orang yang misalnya berjihad gitu ya. Orang berjihad itu, di sana kan jihad juga ya. Berjihad itu ya dia dengan bi amwalihim wa anfusihim, orang lihat, wih, ini kayaknya kasihan banget gitu ya, apa namanya, sampai meninggal, terluka, ya dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka justru tersenyum, makanya banyak mayat para syuhada yang mereka tersenyum misalnya ya. Demikian juga saya waktu kecil atau mungkin sekarang sebagian mungkin ada berpikir kalau orang kemudian dibunuh, ditembak gitu misalnya gitu dengan peluru, pasti yang kepikiran dalam diri kita itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Tapi kalau kita perspektifnya adalah agama, kita bisa akan mengatakan tidak, ya. Bisa jadi sebelum 1 senti, sebelum peluru itu nembus ke batok kepalanya itu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat sudah mengambil, mencabut nyawanya sehingga dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Nah, ini perspektif religius atau perspektif agama. Ya sama kan, waktu kecil kita sering mendengar misalnya siapa tuh ya, Asia misalnya yang dibunuh oleh suaminya, kemudian juga keluarganya Ammar bin Yasir, Sumayyah ya, kemudian juga Masitoh ya yang meninggalnya itu direbus gitu, seolah-olah itu sangat ngeri sekali, padahal belum tentu, justru ketika direbus itulah ya dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ini perspektif kualitatif ya, is so very different ya. Oke, jadi mencari kebenaran. Nah, berikutnya ya, ketika bicara tentang penelitian ini juga ya, jadi kualitatif itu dia deskriptif, eksplorasi, menemukan. Nah, menemukan ini bisa jadi sesuatu yang sudah diketahui, kita ingin buktinya gitu ya. Misalnya ini Hajar Aswad bener nggak sih batu dari surga? Wah, ini penelitiannya susah gitu ya. Nggak usah lah agak ini gitu ya. Atau mungkin ini Ka'bah ini bentuknya seperti ini nggak sih dulunya gitu ya. Oh, bener nggak sih misalnya tadi verifikasi katanya di dalam Ka'bah itu ada ini, bener nggak nih? Ya, bisa sudah diketahui, tapi ada juga yang sebagian sudah diketahui dan juga semua belum diketahui. Nah, filosofi dari penelitian kualitatif itu seperti ini ya. Jadi ketika seseorang itu menggali tanah, ya menggali bumi ini, ketika dia mungkin hanya sekitar 10 meter, dia hanya menemukan tanah subur, ya tanah hitam. Ketika dia semakin mendalam, itu temuan. Ya udah, karena dia hanya meneliti segitu, dapatnya segitu, gitu ya. Tapi ketika dia menggali lebih dalam lagi, dia akan menemukan ada bebatuan, ya ada batu-batu besar, ada kerikil, ada pasir. Ketika menggali lebih dalam lagi, dia akan menemukan fosil, menemukan mungkin bahan minyak bumi atau batu bara. Ketika sampai ke dalam lagi, dia akan menemukan mungkin sudah suasana udah panas, udah berbeda, udah mungkin batu-batu yang nggak bisa ditembus lagi. Nah, ini filosofi analogi dari penelitian kualitatif. Jadi tergantung nih, kalau S1 kualitatif jadi hanya mendeskripsikan ya dari apa yang ada. Kalau kualitatifnya di S2 master, maka dia sudah sampai kepada inovasi dan pengembangan. Kalau sudah S3 dia sudah menemukan teori gitu ya. Nah, jadi kualitatif itu seperti ini ya, eksplorasi. Di hutan itu ada apa sih? Itu ya pastilah kualitatif gitu ya. Di Al-Qur'an itu ada ayat apa aja sih? Di Al-Quran itu seperti apa sih posisi perempuan? Ya, bagaimana sih sebenarnya ekonomi dan bisnis yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya? Bagaimana leadership yang ada dicontohkan di dalam Al-Quran? Leadershipnya Nabi misalnya Sulaiman, sebelumnya Nabi Daud, kemudian juga Jalut, kemudian juga Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu adalah eksplorasi. Ya, belum lagi nanti melihat yang ada gimana nih yang terjadi di misalnya yang tidak kelihatan ya. Ada apa sih di bawah gunung es itu? Kalau gunung es itu kita analogikan juga dengan sebuah fenomena
Ya misalnya kemarin terjadi naudzubillah ya di berita tuh di mana sekitar yang apartemen itu di Jalan Baru itu ternyata menjadi tempat prostitusi. Yang ketahuan itu cuma satu. Nah, ini data kuantitatif ya. Yang ditemukan ada satu kamar, kemudian ada mucikarinya, ada oknumnya, ada pelanggannya. Itu adalah kuantitatif yang ditemukan. Padahal data yang banyak ini, yang terpendam ini, kualitatif ini perlu digali. Ya, jadi kelihatannya bedanya seperti ini ya. Oh, ternyata yang online juga banyak gitu ya. Terjadi di Bogor, kemudian di Jabodetabek dan lainnya, banyak data yang masih terpendam ya. Ya termasuk misteri dari lagi-lagi COVID-19 ini ya. COVID-19 ini seperti apa sekarang? Alhamdulillah kita sudah terbebas gitu ya. Kok kayak hilang begitu saja gitu ya, aneh gitu ya. Padahal vaksin juga nggak terlalu berpengaruh juga, kok hilang begitu saja. Nah, apakah ini ya kalau dalam Islam ya kita percayalah dengan takdir walaupun ada asbab, ada sebab dan akibatnya gitu ya. Oke, ini kuantitatif yang di atas, data kelihatan ada, kualitatif itu adalah yang di dalam, yang terpendam. Sama juga dalam kualitatif itu meneliti itu sampai ke akar, bukan hanya yang di atas saja, bukan aja fenomena yang ada. Misalnya nih, tawuran misalnya pelajar, ya, atau mungkin kecanduan pornografi misalnya, gitu ya. Jadi dalam kualitatif itu dia menelitinya itu sampai ke akar mendalam. Ya, walaupun dia tadi tidak di generalize, tidak dijadikan secara umum gitu ya. Misalnya nih, kenapa sih jangan pornografi lah ya, ke game online. Ya kenapa sih banyak anak-anak itu yang kecanduan game online? Atau mungkin yang agak tua itu biasanya media sosial gitu ya, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini banyak beberapa yang tidak punya media sosial. Walaupun juga nggak, media sosialnya nggak terlalu ini ya, bahkan hampir nggak ada gitu. Artinya oh banyak juga kok orang-orang yang tidak ini ke media sosial gitu. Tapi kita meneliti kenapa ya muncul media sosial, kenapa orang itu begitu kecanduan dengan media sosial gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah penelitian kualitatif ya. Kualitatif, konstruktifnya itu seperti ini. Kita melihat gambar ini ada kayak bintang-bintang, ada kayak puteran, ada kayak ikon, ada segi empat seperti itu sebagainya. Kemudian kita susun satu-satu menemukan sebuah konstruk ya, sebuah bentuk yang ternyata yang kumpulan ini kita ambil yang ini aja nih ya, karena kualitatif dia tidak generalize, jadi kita kumpulkan ada yang toska, ada merah, ada hijau muda, ada biru ya, kemudian ada kuning juga, ada hijau seperti ini, ada ungu sampai ke hijau daunnya. Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Itu juga analogi untuk kualitatif ya. Nah, kualitatif juga dia mengkonstruk sebuah makna. Ya, misalnya ini, kita kumpulkan. Ini kalau dalam penelitian, ingat ya, penelitian kita sangat luas sekali, termasuk juga dalam masalah agama. Ini mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu ya. Misalnya energi positif yang baik-baik itu adalah murah hati, memaafkan, jujur, kasih, lemah lembut, percaya sampai kepada penguasaan diri. Itu yang positif. Yang negatif itu adalah mengeluh, dendam, murung, pahit, benci, cemburu, malas, curiga, egois, sampai ke kesepian, galau, iri hati dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil penelitian. Hasil penelitian terhadap orang-orang yang ini sifat seperti ini, misalnya sifat sikap dan juga sifat bahagia, itu bikin kita tuh happy ya. Kenapa? Ajaba amrul muslim. Ketemu ternyata dalam Al-Qur'an itu, dalam hadis gitu ya, bahwa ya orang Islam itu ya ketika ditimpa musibah bersabar, bahkan level lebih tinggi itu bersyukur, kita akan dapat pahala. Ketika dapat kesenangan bersyukur, kemudian menggunakan anugerah itu gitu ya. Kemudian juga tidak ada rasa takut gitu ya. Saya ingat sekali nih, banyak sekali orang-orang yang energi negatif. Sebenarnya kita lebih tepat bukan energi negatif ya, tapi sikap perilaku negatif ya, perilaku yang tidak sesuai tadi dalam misalnya ya, suudon lawannya adalah husnudon ya, suudon lawannya adalah husnudon
gitu ya. Baik sangka lawannya adalah buruk sangka, serakah lawannya adalah hemat. Kemarin ada isu ada di media sosial itu ya, kaya lawannya apa Pak Lukman? Miskin. Coba kita tanya nih sama yang lain. Tinggi, rendah, gemuk, kurus. Kemudian kaya, lawannya apa? Kayaknya yang udah baca medsos sudah bisa jawab nih. Coba, kalau kan jawabannya itu kaya itu lawannya miskin. Kalau Pak Mitra nih, jawabannya apa? Lawan dari kaya itu apa? Apa coba? Kaya, tidak kaya berarti. Kaya itu lawannya tidak kaya, betul ya. Nah, yang lainnya Malik gimana? Lawannya kaya apa nih? Itu ya. Ya, jadi itu sebenarnya lawan dari kaya itu katanya di situ. Ini perlu penelitian juga. Lawannya adalah cukup, ya, kecukupan atau merasa cukup, ya, itu adalah lawan dari kaya. Jadi bukan miskin. Kalau miskin itu adalah orang yang selalu kurang, ya, tidak pernah merasa cukup. Jadi lawannya kaya itu adalah lawannya kaya adalah merasa cukup atau kecukupan. Ya, ini ya sama tadi, ya bisa aja dibantah, ya kuluna rodun mardudun, tapi ya agak logis juga. Oke, ya dikit lagi nanti boleh diskusi terkait dengan tadi kualitatif. Ini tadi salah satu kualitatif itu adalah hasil konstruktif. Nah, data dalam kualitatif itu dia bisa bentuknya empiris dan juga interpretif. Artinya makna yang ada di dalam fenomena itu sendiri, gitu ya. Nah, ini kualitatifnya ada empiris dan juga interpretif. Nanti desain penelitiannya ini kalau saya bandingkan dulu nih, kalau kuantitatif seperti ini ya, ada survei, ada eksperimen, ada ex post facto. Ini yang kuantitatif. Sementara kalau yang kualitatif dia nanti ada etnografi. Nah, kita udah hampir terakhir nih, kita akan belajar nanti satu-satu etnografi, ya, kemudian grounded theory, ya, kemudian fenomenologi, kemudian ada case study, ya, kemudian nanti ada kajian pustaka, ada juga naratif, ya. Nah, ini nanti yang etnografi seperti ini, ya. Etnografi fokusnya apa? Oh, dia menggambarkan, mengkonstruksi dan beri makna budaya kelompok, ya. Budaya ini jangan hanya dilihat dari sisi tradisional, tidak, ya, tetapi semua kultur yang ada, gitu ya. Misalnya nih budaya Ustadz Mitra nih, misalnya Ustadz Mitra di mana, di SD Al Hidayah atau di Swiss? Di Swiss. Di Swiss ya. Oke. Swiss. Kita lihat budaya yang berkembang di Swiss itu saya yakin akan berbeda dengan di SD negeri. Ya, di SD IT sendiri saya yakin juga akan berbeda. Nah, kenapa itu berbeda? Itu di etnografi. Ya, di Darunajat Cipining misalnya, kenapa di sana itu budayanya itu sangat Islami, kemudian saling menghormati, kemudian juga menjadikan ilmu sebagai aktivitas utama. Nah, itu jadi kehidupan di pesantren itu seperti apa gitu ya. Nah, demikian juga nanti yang lainnya. Misalnya ini ada Pak Saiful kan di Azikro, kemudian di Darunajat Cipining, ya mungkin di tempat lain itu akan budayanya walaupun sama-sama Islam tapi kok agak beda ya gitu ya. Bedanya di mana? Oh, mungkin punya karakter sendiri, misalnya di Azikra dengan zikirnya. Ya mungkin kalau di Cipining juga ada zikir juga tapi agak berbeda gitu ya, agak berbeda gitu ya. Nah, itu apalagi di Swissnya juga akan berbeda. Jadi dengan kualitatif ini sebenarnya kita ditumbuhkan untuk rasa empati ya, empati ya, untuk bisa memahami orang lain gitu ya, memahami orang lain, memahami budaya yang lainnya. Jangan jauh-jauh gitu ya, antara di Bogor, di Bekasi dengan di Jakarta itu pasti juga akan berbeda. Apalagi kalau sudah ke Malaysia, sudah sampai ke Amerika, ke USA, ke UK itu akan berbeda. Misalnya dulu saya bingung,
Kenapa ya perempuan di USA terutama itu yang masih agak muda sih biasanya kadang agak ada anak-anak juga perempuan sholat ya pakai baju panjang pakai hijab tapi kok pakai celana jeans gitu ya kan aneh gitu ya dan sekarang masih banyak gitu ya jadi perempuan walaupun jadi sholat itu dia pakai celana jeans gitu walaupun ya di baju itu biasa roknya tuh sampai ke bawah dengkul gitu ya tapi pakai celana jeans gitu ya kan dan sebenarnya memang unik juga kalau di mukena itu kan adanya cuma ada di Asia Tenggara ya ke sana ya hampir nggak ada mukena tuh khimar atau apa gitu ya nah ini sebuah budaya banyak lagi yang lainnya tentu saja ya ketika bicara tentang apa tentang budaya itu jadi menggambarkan memberi makna budaya kelompok jadi kita akan lihat kenapa ya oh beda nih gitu jadi oh mereka memang seperti ini kekhasannya nah nanti dalam etnografi ini pengumpulan datanya nanti dia dengan partisipasi dan juga merasakan langsung jadi dia betul-betul mengetahui misalnya begini ketika kita misalnya ingin tahu orang-orang yang biasa ngopi di Starbucks itu sebenarnya mereka tuh kayak gimana sih? Nah kita kan nggak bisa kalau cuman melihat wawancara gitu. Ya udah kita beli kopi di Starbucks, duduk di sana, kemudian merasakan mungkin kursinya, sofanya, layanannya gitu ya. Oh baru tuh oh ternyata seperti ini. Tapi kita lihat lagi yang datang itu siapa sih? Dari kalangan mana saja nih? Itu namanya etnografi. Jadi betul-betul melihat secara mendalam tentang sebuah fenomena yang terjadi sehingga nanti kita akan menemukan gitu. Misalnya, kenapa ya banyak misalnya tindakan-tindakan terorisme misalnya gitu ya. Ini juga kalau terorisme itu harus dilihat benar atau tidak. Berarti pakai kualitatif, nggak bisa pakai kuantitatif gitu ya. Kenapa nih orang itu kok mungkin agamanya itu kurang, mungkin saking semangatnya, mungkin gurunya kurang tepat nih atau mungkin pemahaman teksnya gitu ya atau mungkin karena kebutuhan ya dan lain sebagainya. Banyak tentu saja itu dengan kualitatif gitu ya. Atau mungkin saudara-saudara kita yang di mana misalnya itu di jamaah tablik misalnya mereka 3 hari, kemudian sampai 40 hari meninggalkan keluarga, ada yang sampai berbulan-bulan gitu ya. Kenapa ya? Mereka kan itu memang berasal dari keyakinan mereka. Itu fenomenologi masuk juga kalau pengen tahu rasanya, ikut mereka, makan bareng sama mereka, ikut huruf, jadi tahu ternyata rasanya itu seperti ini gitu. Jadi kita bisa empati kita itu cukup kuat untuk menemukan. Oke ya, ini nanti kita bicara tentang etnografi ya. Kemudian yang berikutnya juga fenomenologi gitu ya. Nanti sebentar. Nah, kemudian juga ini fenomenologi. Nanti di next saya akan bahas satu-satu dan nanti masing-masing juga saya akan kasih challenge untuk bisa menjelaskan juga. Jadi learningnya or understandingnya itu by teaching us, gitu ya. Nah ini fenomenologi, kemudian ini case study, kemudian ini cara untuk mengetahui case study-nya, naratifnya, ya. Kemudian kita akan bahas di berikutnya terkait dengan banyak sekali komponen dalam metode penelitian kualitatif. Oke, sampai sini saya ingin diskusi banyak terkait dengan fungsi, kemudian karakter, kemudian juga ruang lingkup, dan beberapa jenis dari metode penelitian kualitatif. Yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau yang tidak ada yang bertanya, berarti nanti saya yang akan tanya, gitu ya. Saya yang akan tanya. Tapi ini kayaknya udah mau habis ini ya Pak ini nih. Pak Lukman bisa buatin lagi nggak? Oke, silakan yang mau bertanya. Baru 2 kali. Atau ada yang mau bertanya silakan. Pak Mitra silakan. Kayaknya pada malu-malu nih kayaknya ya. Nanti kita tanya dan nanti saya akan ulang-ulang terus jadi agar lebih paham. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak nih?
Atau malu-malu nih? Terima kasih yang udah hadir.